Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Begitu juga kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, terutama juga yang ada di Bandung Online Tennis Group. Shalom. Pada saat ini saya akan sharing mengenai firman Tuhan. Judulnya, jadilah anak Tuhan yang penuh kuasa. Jadi kita tidak mau menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja, yang penuh kuasa, saudara. Kita bisa mengalahkan segala sesuatu, tetapi pasti ada persyaratannya bagaimana kita bisa mengalahkan tantangan, pergumulan dalam kehidupan kita. Mengalahkan setan, iblis, roh jahat, penguasa udara, jin-jin, Lucifer, bisa dikalahkan karena kita punya kuasa. Terambil dari Yohanes 1 ayat 12. Saya akan bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang. Jadi kalau semua orang itu bukan orang RRC saja, bukan orang Indonesia saja, bukan orang Jawa, Sunda, orang Ambon, orang Manado, orang Aceh, orang Riau, orang Bengkulu. Bukan. Bukan juga Prancis, Jerman. Hanya itu saja. Tapi seluruh, termasuk Prancis, Jerman, Amerika, Belgia, Cekoslovakia, dan seluruh. Luar biasa nggak? Semua orang bisa menerimanya. Kalau gitu Pak Andi, anak saya 8 tahun, bisa kalau dia mengerti, dia bisa menerimanya. Kalau gitu, kalau kayak saya umur 90 tahun, bisa menerimanya. Jadi bagaimana Pak Andi? Teman saya ada di rumah sakit, bisa menerimanya. Sakit, sehat, buta matanya, pincang kakinya, tuli pendengarannya, semua bisa menerimanya dalam kehidupannya. Luar biasa. Semua umur. Sedangkan di bioskop aja ada 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas. Ini semua umur, saudara, asal saudara mengerti dan percaya menerimanya. Itu luar biasa ya. Keduanya, semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Diberikan kuasa, saudara. Saudara senang nggak diberikan kuasa dari kakakmu? Ini perusahaanku dikuasakan untukmu. Engkau yang mengelolanya. Ini pabrik aku kuasakan kepadamu. Engkau mengelolanya. Ini harta ayah kasihkan kepada kamu. Engkau yang mengelolanya. Kuasa. Luar biasa enggak? Kuasa diberikan kepada siapa yang mau menerimanya. Bahasa aslinya kuasa itu exousia. Exousia itu kemampuan. Exousia itu power, kekuasaan. Exousia itu strength, kekuatan. Luar biasa, saudara. Siapa yang diberikan kekuasaan demikian hebatnya? Kemampuan ada. Kekuasaan ada. Kekuatan ada. Yesus sebagai anak Allah diberikan kuasa yang demikian. Kuasa di bumi dan di surga diserahkan kepada Yesus Kristus. Kuasa untuk apa? Mampu untuk menyembuhkan orang sakit. Mau bisu, tuli, buta, timpang, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Di mana Pak Andi? Lukas 7 ayat 14-15. Di Nain ada pemuda, anak sulung seorang janda, sedang digotong akan dikuburkan. Yesus penuh belas kasihan. Yesus katakan berhenti. Udah itu dia katakan, hei pemuda bangkit. Pemuda itu bangkit kembali, saudara. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Segala penyakit bisa disembuhkan olehnya. Maka itu perlu kuasa yang datang daripada Tuhan sendiri. Kuasa untuk menyembuhkan ada. Kuasa untuk mengusir setan ada. Kuasa-kuasa untuk melawan
gangguan-gangguan dalam kehidupan kita, kuasa untuk mengganggu kedagingan kita, kita katakan tidak adalah tidak. Jadi kita harus tegas, keinginan daging, foya-foya, hidup senang, buang-buang uang, hidup di nightclub, hidup di stimbat, hidup di mana-mana, saudara. Kita bisa katakan kepada daging, stop, saya tidak akan tunduk kepadamu. Aku punya kuasa, dan tolaklah. Punya kuasa untuk menolaknya, saudara. Kedagingan kita. Kalau enggak kita mengikuti kedagingan kita, saudara akan melihat sekeliling kita orang-orang yang mengikuti nafsu kedagingan dunia. Umumnya tuh mereka mati muda, saudara. Tidak mati tua, mati muda, saudara. Kedagingan. Kita katakan kepada diri kita, stop keinginan-keinginan yang tidak baik. Stop pikiran-pikiran yang tidak baik. Stop hati-hati yang jahat, yang niat-niat jahat kepada orang lain. Stop. Berhenti. Kita bisa punya kuasa luar biasa. Yesus punya kuasa yang luar biasa. Mengusir setan, masuk kepada babi, dan babi itu terjun ke bawah. Anak perempuan 12 tahun hampir mati, saudara. Yesus katakan sembuh, dan anak itu sembuh, saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Ketiganya adalah menjadi anak-anak Allah. Menjadi bahasa aslinya adalah genomai. Menjadi, to become. Menjadi from aslinya dari geno atau geno. Artinya bahasa Inggrisnya to form. To form itu membentuk, saudara. Jadi kalau saudara ingin mempunyai kuasa yang saya katakan tadi untuk mengusir setan, menghancurkan segala kemauan, keinginan jahat kita, kedagingan kita, mengalahkan dunia, perlu ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di Efesus 4 ayat 23 mengatakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi roh kita harus diperbaharui, pikiran kita harus diperbaharui. Bagaimana Pak Andi kalau roh diperbaharui? Kalau engkau percaya, dibatis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Setiap hari berbicara kepada Roh Kudus. Dan Roh itu akan mengiringimu, akan menasehatimu, akan mengingatkanmu segala sesuatu yang kamu ambil keputusan-keputusan yang salah. Dia yang meluruskannya, saudara. Roh kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pikiran kita harus berubah. Bagaimana berubahnya pikiran kita? 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Baca firman Tuhan, saudara akan berubah. Mungkin tidak sekaligus kamu menjadi orang yang suci seperti malaikat, tapi Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Daud, saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi ingat baik-baik, Daud dengan rendah hati mengakui dosa-dosanya. Banyak orang yang tidak mau mengakui dosa-dosanya. Sepertinya orang lain tidak tahu, Tuhan juga tidak tahu. Padahal Tuhan tahu. Kalau kita jatuh, bertobat, mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan senantiasa mengampuni. Daud dosanya diampuni. Nabi Nathan menegurnya kepada dia, dan dia menerimanya. Maka itu perlu sekali, saudara, kita seperti Daud. Mungkin kita pun tidak luput
dari kesalahan. Kita tidak luput dari dosa. Kita tidak luput. Tetapi ingat, sadar, dan kembali kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau engkau sadar, saudara akan melihat bahwa Tuhan luar biasa ada di dalam kehidupanmu. Menjadi 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, Roh Kudus diam di dalammu. Ingat baik-baik, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi jangan berbuat sewenang-wenang di dalam kehidupan kita seolah-olah orang lain tidak tahu. Roh Kudus tahu, Tuhan Yesus tahu, Allah tahu. 2 Timotius 2 ayat 3-16 saya tadi telah bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Setan memang ingin supaya kita tidak menjadi orang yang kuat, pengikut Tuhan yang kuat, murid Tuhan yang kuat, orang percaya yang kuat, yang penuh kuasa. Tapi ingat baik-baik, kita harus dibentuk. Seperti Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman menjadi manusia. Firman. Tadinya firman. Dirubah menjadi manusia, saudara. Luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Maka itu kita bisa melihat, mendengar di firman Tuhan. Bagaimana Yesus sebagai manusia. Hidupnya sebagai manusia. Bagaimana dia bahagianya sebagai manusia. Bagaimana dia menderitanya sebagai manusia. Itu dialami oleh Yesus Kristus. Yohanes 2 ayat 9. Air menjadi anggur, saudara. Dirubah bentuknya. Kita manusia pun harus dirubah dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin punya kuasa yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus cuma bisa. Tuhan Yesus bisa apa? Hanya bisa merubah yang ada. Dirubah dengan yang tidak ada. Dirubah bentuknya. Seperti yang saya katakan tadi. Air ada bentuknya, dirubah jadi anggur. Firman, ubah jadi manusia. Berubah. Tapi ingat baik-baik. Dunia ini diciptakan yang tidak ada. Menjadi ada. Dan juga di Yunus ayat 6-10. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tubuhlah pohon jarak satu hari. Waktu Yunus memberitakan firman Tuhan di Niniwe. Dia cuma bicara saja. Bertobatlah. Kalau tidak dia akan dihancurkan. Cuma ngomong begitu saja. Orang Niniwe semua puasa. Sampai raja-raja puasa. Ternak-ternak puasa. Mereka menyambutnya dengan sukacita. Hanya dengan gitu mereka katakan bahwa mungkin saja belas kasihan Tuhan tidak menghancurkan Niniwe. Tetapi malahan yang memberitakan Yunus kecewa, saudara. Begitu gampangnya orang bertobat, kecewa Tuhan. Dia pergi ke satu gunung dan dia katakan lebih baik mati saja. Tuhan Allah kita menumbuhkan pohon jarak yang tidak ada menjadi ada, saudara. Luar biasa saja. Tuhan Yesus pun, yaitu Allah sendiri. Bukankah dia bisa sanggup melakukan apa saja yang tidak ada menjadi ada. Kuasanya tidak terbatas. Luar biasa, saudara. Anak Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Roma 10 ayat 9-10, percaya. Mengaku dalam mulut, engkau dibenarkan. Percaya dalam hati, engkau dibenarkan. Percaya dalam hati, mengaku dalam mulut. Percaya dalam hati. Engkau akan diselamatkan, saudara.
Percaya, oh kita menjadi anak-anak Allah. Di 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, introspeksi dalam kehidupanmu. Apakah engkau masih berbuat dosa? Apakah dosa itu orang lain tidak tahu, hanya engkau saja yang tahu? Ingat baik-baik, benih ilahi ada di dalam dirimu. Engkau seharusnya tidak berbuat dosa. Kalau engkau melakukannya, ingat baik-baik, Ibrani 12 ayat 8 mengatakan, engkau menjadi anak-anak yang gampangan. Engkau tidak akan mempunyai kuasa untuk mengusir setan. Engkau tidak akan punya kuasa untuk melawan kedaginganmu. Engkau tidak punya kuasa kepada emosimu, keinginan hatimu. Tidak punya kuasa sama sekali. Maka itu perlu dalam kehidupan kita ini. Kita punya kuasa. Kuasa yang bagaimana? 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita mengalahkan dunia. Luar biasa enggak? Bukankah kita menjadi anak-anak yang penuh kuasa? Anak-anak yang dahsyat. Anak-anak yang bisa mengalahkan segala sesuatu yang ada di bumi ini dapat diatasi karena iman kita kepada Tuhan. Itu yang luar biasa, saudara. Kalau kita anak-anak Allah, berarti kita harus mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih harus ada dalam kehidupan kita. Bagaimana contoh-contoh kita melakukan kasih dalam kehidupan kita? Kalau 1 Yohanes 3 ayat 17-18 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya sendiri? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih, saudara. Di satu desa, mereka punya kebiasaan, kalau mempunyai orang tua yang sudah tua, di desa itu biasanya membawa orang tuanya dan tinggalkan di hutan sendirian sampai mati. Seorang anak muda menggendong ibunya dan akan membuang ibunya ke hutan. Dia gendong begitu capeknya sampai tengah hutan. Dan ibunya diturunkan. Waktu ibunya diturunkan, ibunya mengatakan demikian kepada anaknya. Nak, sepanjang jalan, tadi mama sudah memotong dahan-dahan, dipetekin sebagai tanda-tanda untuk anak supaya bisa kembali, tidak tersesat nanti di hutan. Ibunya masih memikirkan dia tidak memikirkan ibunya. Bukankah zaman sekarang juga sama? Setelah orang tua saudara, nggak mau mengurusi, masukin aja panti jompo, saudara. Mending dikunjungi. Bisa-bisa dilupakan bahwa orang tuanya ada di panti jompo. Dia tidak ingat waktu ibunya, bapaknya menderita. Waktu ibunya mengandung dari 1 bulan sampai 9 bulan dibawa kemana-mana. Apakah tidak ingat kasih dari ibu, kasih dari orang tua yang membiayai hidupnya sampai dia
dewasa. Anak itu disebutin oleh ibunya. Saya petikin daun-daun sepanjang perjalanan. Ranting-ranting saya potong-potongin pakai tangan itu supaya engkau bisa kembali dan tidak tersesat. Anaknya tersentuh sekali, sadar sekali. Ingat bagaimana kasih ibunya luar biasa terhadap dia. Sehingga dia nangis tersungguh-sungguh. Dia peluk ibunya dan dia bawa kembali ibunya. Dan dia mengurus ibunya yang tua sampai meninggal dunia di rumahnya. Seharusnya orang Kristen sedemikian. Bukan sudah tua, hanya ditaruh di panti jompo, tidak diurus. Dianggapnya dengan bayar bulanan sudah cukup. Tidak cukup, saudara. Ingat baik-baik, kasih ibu itu tidak bisa diukur oleh apapun juga, saudara. Ingat baik-baik. Ada satu rumah tangga, saudara. Kebakaran rumahnya. Depan belakang api menyala-nyala. Ayahnya punya anak perempuan umur 10 tahun. Ada di dalam. Ayahnya ambil kain. Dia gendong anaknya di punggungnya. Tidak ada jalan. Dia loncat keluar. Di situ ada tiang. Tiang panas. Dia peluk tiang itu dan turun merosot ke bawah. Sampai bawah. Dia kepanggang oleh panasnya. Dan anaknya selamat. Siapa dia itu? Yesus seperti itu adanya. Dia mati di kayu salib supaya kita tidak disalib. Dia mati seperti orang yang terkutuk. Tetapi itu kutukan-kutukan yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Ditimpakan kepada Yesus. Supaya kita tidak menerima kutukan. Bayangkan. Dia mengambil alih semua dosa-dosa kita, dipikulnya, padahal dia tidak pernah berbuat dosa. Bagaimana kasih Allah yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Maka itu, saudara, kasihlah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita mengasihi Dia. Dengan jalan apa? Percaya kepada Dia, saudara. Apakah kita percaya kepada Dia? Roma 10 ayat 9-10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya mengaku dalam mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kita akan diselamatkan. Percaya, saudara. Saudara percaya? Saya percaya. Kita percaya. Walaupun tidak mengalami, hanya kita membaca firman Tuhan, kita percaya kepada Dia. Dan juga percaya itu diberikan kepercayaan. Roma 3 ayat 2 mengatakan, banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lebih dipercayakan firman Tuhan. Kepada siapa dipercayakan firman Tuhan? Kepada orang-orang Yahudi dipercayakan firman Tuhan itu. Dan juga Galatia 2 ayat 7 mengatakan, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak berdosa, untuk orang-orang tak bersunat. Siapa itu? Paulus, saudara. Dia diperuntukkan untuk memberitakan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Luar biasa. Kepada kita apa? Kalau kita baca Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuh, luar biasa saudara. Kita harus memberitakan sampai kepada akhir zaman. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Kita sudah ditebus dosa-dosa kita. Maka itu mulai saat ini jangan berbuat dosa lagi. Kalau engkau jatuh dengan tidak sengaja, engkau balik lagi cepat-cepat, Tuhan akan mengampuni. Tetapi jangan disengaja saudara, upah dosa adalah maut, akan menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu. Ciri-ciri anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Ia tidak dapat berbuat dosa. Karena dia lahir dari Allah. Kita tidak dapat berbuat dosa. Karena kita lahir dari Allah. Saudara tidak dapat berbuat dosa. Karena saudara lahir dari Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah, saling mengasihi, terutama kepada saudara-saudaramu. Kalau engkau tidak mengasihi apa yang kau lihat, apalagi engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan di dalam kehidupanmu. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara, hebat. Saudara mau menjadi orang yang bisa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau kita mau menjadi anak Allah yang penuh kuasa, ada 4 hal yang harus kita patuhi dalam kehidupan kita. Percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus yang tadi saya sebutkan. Siapa yang percaya, siapa yang mengaku dalam mulut, percaya dalam hati, akan diselamatkan. Kita percaya sungguh-sungguh. Segenap hati kita percaya. Bagaimana dengan segenap hati kita percaya? Lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kedua, percaya kepada Roh Kudus. Ingat baik-baik, tadi saya katakan waktu dibaptis, engkau menerima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam dirimu, memimpinmu. Begitu mudahnya saudara, engkau punya kuasa. Kalau engkau taat saja, kata taat saja kepada pimpinan Roh Kudus, engkau punya kuasa. Yang keempat, ketiga, percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Karena firman adalah Allah sendiri. Maka itu percaya 100%. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus, percaya kepada firman Tuhan. Percaya saja tidak cukup saudara, harus ada yang keempat. Percaya firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. 4 hal ini kau harus lakukan dalam kehidupanmu. Sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kuasa. Kita bicara kalau Yesus bisa mengusir setan, kita bisa mengusir setan. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, kita pun bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, kita pun bisa membangkitkan orang mati. Bayangkan, luar biasa enggak? Luar biasa saudara.
Maka itu saudara, mulai hari ini lakukanlah. Perintahnya tidak sulit. Syaratnya tidak sulit. Kalau saudara ingin kaya, kata ahli-ahli, atau ahli-ahli nujum, atau ahli-ahli sihir, atau orang-orang pintar, katanya, kamu harus sebulan merendam di tengah hutan untuk punya kekuatan. Kau lakukan enggak? Engkau lakukan barangkali supaya engkau punya kuasa. Tapi Yesus memberikan ke kita kemudahan. Hanya 4 hal. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Percaya sungguh-sungguh kepada Roh Kudus. Percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Dan dengan percaya kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan tanda-tanda ini menyertai orang benar akan dibuktikan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Kita menjadi orang yang kuasa, penuh kuasa. Amin. Luar biasa saudara, luar biasa. Maka mulai hari ini, jauhkan dari dosa. Hari ini, jauhkan keinginan daging. Hari ini, jauhkan keinginan-keinginan hati kita yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sekian, Tuhan memberkati. Saya akan berdoa untuk kita semua. Taruhlah tanganmu di dadamu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengar Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya penuh kepada Tuhan. Kami percaya penuh kepada Roh Kudus. Kami percaya penuh kepada firman Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau memberikan kuasa untuk kami untuk dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anak-Mu yang melihat Tuhan. Kalau mereka telah berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Engkau. Pada saat inilah kesempatan untuk berdoa bersama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni apapun yang kami lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada saat ini kami mau melakukan Tuhan apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini. Sehingga sungguh-sungguh kami mempunyai kuasa untuk menolak keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia, keinginan hati-hati yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami. Mungkin sakit penyakit. Kami percaya Tuhan. Dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Tuhan jamah anak-anak-Mu. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sedang sakit. Bila-bila-Mu menyembuhkan dan sempurna. Jadilah sembuh. Jadilah tahir. Terima kasih Bapa. Mereka kesulitan keuangan. Mereka kesulitan dalam pekerjaan, usaha. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini. Tuhan jamah mereka. Berikan hikmat marifat yang datang daripada Engkau. Berikan akal budi yang datang daripada Engkau sendiri. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan. Dengan hikmat yang datang daripada Engkau. Yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Dan mereka keluar dari masalah-masalah tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Dan mengucapkan syukur. Pada saat ini kita akan berdoa untuk penutupan. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau telah berfirman kepada kami. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kuasa menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Sukacita yang datang daripada Tuhan sendiri. Mengiringi kamu dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Engkau akan menerima dan iman percayamu. Apapun yang kau hendaki, terjadilah.
Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin.